tiada engkau mencintai sesuatu melainkan pasti engkau menjadi hamba dari apa yang engkau cintai itu, dan Allah tidak suka bila engkau menjadi hamba selain daripada menjadi hamba kepadanya. Nggih, niki sederhana nggih. Sederhana. Oke, sederhana tapi sangat dalam. Sebagaimana di dalam Quran surat At-Taubah atau surat yang ke-9 ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan pernikahan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal kamu, itu lebih kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan jihad di jalan Allah, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Pun Bapak-bapak, niki dadi abot. Jadi kita mencintai Allah itu harus melebihi segala-galanya. Atau bahkan kita hanya punya satu cinta, yaitu cinta kepada Allah. Tidak boleh mencintai selain Allah. Nah Pak, cinta Rasulullah pripun? Kok mencintai selain Allah nggak boleh? Nah, artinya cinta kepada Rasulullah itu adalah merupakan perintah Allah. Jadi karena cinta kita kepada Allah, maka kita cinta kepada Rasulullah. Karena cinta kepada Allah lah kita juga cinta kepada bapak, ibu kita, anak kita, dan seterusnya. Itu semua dilaksanakan karena cinta kepada Allah. Berarti ada berapa cinta? Hanya satu, yaitu cinta kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa usanila hadrati Syekh Ibnu Athaillah Sakandari wa Syekh Ibnu Abbad wa Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad wa ila jami' masyayikhina fid din al-ahya'i minhum wal amwat wa walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, malam hari ini kita sampai pada hikmah yang 182. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an.
ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Ibnu Athaillah radhiyallahu an beliau dawuh, ma ahbabta syai'an, tiada engkau mencintai sesuatu illa kunta lahu abdan, melainkan pasti engkau menjadi hamba sesuatu tersebut. Wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairi abdan, wa huwa, dan padahal Allah la yuhibbu, tidak suka antakuna, kalau engkau menjadi li ghairihi, kepada segala selain Allah, abdan, hamba, menjadi hamba. Tiada engkau mencintai sesuatu, melainkan pasti engkau menjadi hamba dari apa yang engkau cintai itu. Dan Allah tidak suka bila engkau menjadi hamba selain daripada menjadi hamba kepadanya. Nggih, niki sederhana nggih. Sederhana. Nggih, sederhana tapi sangat dalam. Sebagaimana di dalam Quran surat At-Taubah atau surat yang ke-9 ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan pernikahan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal kamu, itu lebih kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Pun Bapak-bapak, ini dadi abot. Jadi kita mencintai Allah itu harus melebihi segala-galanya. Atau bahkan kita hanya punya satu cinta, yaitu cinta kepada Allah. Tidak boleh mencintai selain Allah. Nah Pak, cinta Rasulullah pripun? Kok mencintai selain Allah nggak boleh? Nah, artinya cinta kepada Rasulullah itu adalah merupakan perintah Allah. Jadi karena cinta kita kepada Allah, maka kita cinta kepada Rasulullah. Karena cinta kepada Allah lah kita juga cinta kepada bapak, ibu kita, anak kita, dan seterusnya. Itu semua dilaksanakan karena cinta kepada Allah. Berarti ada berapa cinta? Hanya satu, yaitu cinta kepada Allah. Karena Allah itu senang kalau kita itu turut pada perintah-perintahnya. Nah, perintahnya adalah diantaranya menyayangi anak, menyayangi istri, menyayangi alam semesta ini, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sangat klop antara Quran surat At-Taubah atau surat yang ke-9 ini ayat 24 dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari tadi, bahwasannya kalau Allah itu tidak suka
kamu menjadi hamba selain menjadi hamba Allah, hanya menghamba kepada Allah. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Ibnu Abbad niki sarahipun, al-mahabbah, cinta li syai'i kepada sesuatu itu taqtadhiya al-inqiyada lahu, mengharuskan atau menuntut seseorang untuk tunduk kepada yang dicintai. Cinta kepada sesuatu itu menuntut ketundukan pada orang yang dicintai. Jadi kalau kita itu mengaku cinta kepada Allah, berarti tuntutannya kita tunduk kepada Allah. Nah, begitu juga kalau ada lawan cinta kita kepada Allah, kita itu cintanya kepada HP, maka biasanya kita tunduk kepada HP. Kita itu sebetulnya HP tunduk pada HP atau harusnya HP tunduk pada kita? Mengertos nggih? Harusnya HP tunduk pada kita. Berarti kalau kita itu terus pakai HP sampai lupa sholat, bahkan kadang lupa makan, bahkan kadang maunya BAB aja nggak mau karena ada HP gitu, berarti kita itu dikalahkan oleh HP. Yang seharusnya kita harusnya mengontrol HP itu. Maka kalau itu kejadiannya bahwasannya kita tidak bisa mengontrol diri kita mengalahkan HP, berarti kita itu adalah orang yang mencintai HP. Tuh. Iya, bukan mencintai Allah. Harusnya mencintai Allah. Kalaupun menggunakan HP itu adalah sebagai alat untuk menuju cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipakai apa HP itu untuk menuju cinta Allah? Ya dipakai belajar, dipakai silaturahim, dipakai untuk hal-hal yang berguna, bermanfaat di dalam kerangka atau bingkai ridho kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta pada sesuatu itu menuntut adanya ketundukan pada sesuatu tersebut. Yang pertama, yang kedua, wasyiddatal alaqati bihi, dan keterikatan yang kuat terhadap sesuatu tersebut. Tadi tunduk, yang kedua terikat kuat. Bahkan karena ikatan yang kuat itu seseorang yang mencintai sesuatu, baik itu manusia ataupun sesuatu itu berupa benda, maka terkenang-kenang terus menerus gitu. Wonge gak ono wae karena cinta iku ono nang kene gitu. Sampai diceluk ngono dikira sing nyeluk adalah yang mencintai. Ngoten to Pak Duit bisa nih. Pak Duit pengalaman padha karo aku dhisik-dhisik. Nek sik enom ngene malah sik nemen-nemen nih. Sing muda-muda itu. Itu terkenang-kenang di sini semua. Padahal wonge gak ono. Kerungonan ketok-ketoken, kebayang-bayang. Nah, itu namanya cinta. Jadi yang pertama tadi cinta itu menuntut adanya ketundukan, yang kedua keterikatan. Yang ketiga wa alla yang bagi bi badalan. Yang ketiga adalah seseorang yang mencintai sesuatu tidak ingin menggantikan, tidak ingin sesuatu itu tergantikan. Wis pokoknya ora kae ora ngoten biasane. Padahal umpamane nek dibandingkan secara objektif itu bisa jadi masih banyak yang lebih baik. Ngoten nggih bayaki. Tapi karena cinta niku wis kok pokok sing apik iku mung iku. Enggak ada yang lebih indah, enggak ada yang lebih kita sayangi kecuali hanya satu itu. Itu berarti ada tiga yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Abbad di dalam Syarah Al-Hikam ini, bahwasanya orang mencintai itu menuntut ketundukan, orang mencintai itu menuntut adanya keterikatan, orang mencintai itu tidak ada yang bisa tergantikan. Kama kila, sebagaimana ada sebuah ungkapan, hubbuka li syai'i yu'mi wa zusim, mencintai sesuatu, cintamu kepada sesuatu, hubbuka, cintamu kepada sesuatu, hubbaka li syai', cintamu kepada sesuatu, yu'mi wa yusim, membutakan dan menulikan.
cintamu kepada sesuatu itu membutakan dan menulikan. Pokoknya kadung cinta karo kae dituturi kaya apa ra iso. Dibijuk apa direh-reh atine untuk ganti ora bisa. Wis pokoke kudu sing Apple, Pak. Kudu iPhone, Pak. Kudu les ngono wae. Gitu ya, Tan. Pokoknya nek gak kaya ora gelem gitu. Wadzalika makna isti'badihi lil muhibbi lahu. Itu wadzalika makna isti'badihi. Itu adalah arti penghambaan lil muhibbi lahu bagi orang yang mencintai kepada sesuatu. Jadi hal-hal seperti itu adalah bentuk penghambaan seseorang pada yang dicintai. Napa mawon mau menulikan, membutakan, tak tergantikan hanya dia. Aku tunduk manut pada dia, aku terikat pada dia. Itu semuanya adalah bentuk penghambaan kepada yang dicintai. Atau kalau dibalik, ciri-ciri kita itu mencintai sesuatu selain Allah adalah kalau kita itu tunduk pada sesuatu, terikat pada sesuatu, itu satu-satunya tak tergantikan, membutakan mata kita, menulikan pendengaran kita, maka kita berarti cinta pada sesuatu itu melebihi, atau kita bukan cinta kepada Allah. Karena sesungguhnya di dalam hati seseorang itu tidak bisa ada dua cinta. Di dalam hati manusia itu tidak ada dua cinta. Kalau cinta Allah, ya cinta Allah. Pasti tidak cinta yang lain. Kalau dia itu cinta dunia, pasti tidak cinta Allah. Karena itu berjauhan. Oleh karenanya, sebagaimana saya ungkapkan di depan tadi, yang benar itu adalah kita melakukan segala sesuatu itu adalah karena perintah Allah, karena cinta kepada Allah. Cinta cewek umumnya, wah cinta ya enggak, itu adalah perintah Allah. Kita juga diperintahkan oleh Allah kok untuk menikah, ya kan? Masa menikah tanpa cinta nanti kan hambar. Karena apa? Karena didhawuhkan oleh Allah juga bahwasanya kalau kita itu menikah, juga menikahlah dengan orang yang kita cintai. Faman ahabba ghairallahi azza wajal, dan barang siapa yang mencintai selain Allah azza wajal, faqadis ta'badahu dzalikal ghair, maka dia pasti menghamba kepada sesuatu selain Allah tersebut, kainam makana, tidak peduli apapun bentuknya. Tidak peduli apapun bentuknya, kalau seseorang itu mencintai selain Allah, pasti menghamba kepada selain Allah tersebut. Kereng gini, jadi hati-hati. Kali lagi bikinlah kecintaan pada Allah yang besar, bingkai itu. Nah, kita selain cinta kepada Allah itu diletakkan di dalamnya. Oh, saya mencintai si A karena perintah Allah. Karena saya senang dengan HP karena juga perintah Allah. Dihubung-hubungkan, dicari, gitu kan. Mau nek duwe HP kita nggak bisa mendengarkan ceramah, gitu kan. Kita tidak bisa belajar Al-Quran, tapi ya komitmen dong, sehari harus belajar Al-Quran tenan, orang mung dolanan gitu. Kan gitu. Ngedit video-video biar jadi YouTuber atau kreator kan juga bermanfaat. Saya itu dengan ngedit video milik saya sendiri itu pun pada akhirnya sesuatu yang harusnya saya baca sekali bisa saya baca 3 kali, saya dengarkan 4 kali. Kan duwe apal. Itu duwe apal, kadang-kadang karena sudah 3 kali dengar, oh itu ada kedalaman yang lebih daripada apa yang kita pikirkan saat kita dengar hanya sekali saja. Wallahu la yuhibbu an takuna li ghairi abdan, dan Allah tidak senang, tidak ridho kalau engkau menjadi hamba selain hambanya. Lah kok bisa? Lah ya jelas, wong yang menciptakan Allah, yang ngasih makan juga
Allah, yang ngasih nafas Allah, yang ngasih sehat Allah, ngasih rezeki Gusti Allah. Nah, kok terus kita menjadi hambanya selain Allah? Ya mesti aja lah. Kalau kita punya ayam, tiap hari kita kasih makan, kita rawat, bahkan kita mandikan, dilus-elus, bar ngono duwolan ayame terus ngendoke nang gone wong liya. Kalau kita deketi lari. Nah, priye? Nah, itu mirip ilustrasi, itu hanya ilustrasi ya. Tapi sebetulnya kita lebih dari itu. Kita itu kalau tidak diciptakan Allah, ya gak ada. Kalau kita tidak diberi kelestarian kehidupan oleh Allah, kita tidak ada. Kok yang dicintai kok malah lain? Nggak patut. Wala yarda bidzalik, dan Allah tidak ridho kalau engkau menjadi hamba selain menghamba kepada Allah. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, wal khamisah, wal qatifah, was zaujah. Siallah, ta'isa, sial abdul dinar, orang yang menghamba kepada dinar. Ta'isa abdul dirham, celaka orang yang menghamba kepada dirham. Wal khamisah, dan menghamba kepada busana. Wal qatifah, dan kepada sutra. Nanti saya jelaskan makna qatifah. Siallah orang yang menghamba kepada qatifah, wazaujati, dan sialah orang yang menghamba pada istri. Orang itu nggak boleh pada istri, berarti sebaliknya istri tidak boleh menghamba kepada suami. Anak itu tidak boleh menghamba kepada orang tua juga, apalagi orang tua tidak boleh menghamba kepada anak. Maka bahasanya itu kalau anak kepada orang tua adalah berbakti, kalau orang tua kepada anak berarti menyayangi, merawat, tanggung jawab, dan seterusnya. Nah, bahasanya itu lain. Apa qatifah? Qatifah adalah pakaian yang terbuat dari sutra ataupun terbuat dari kapas, wol halus atau bulu domba yang digunakan sebagai bahan untuk pembuatan pakaian maupun permadani. Itu qatifah. Nah, sekarang itu malah tidak hanya sekedar pakaian, bahkan makanan itu bisa menjadi Tuhan baru. Nah, kalau panganan gak enak nu ora gelem. Nah, hal seperti itu harus dibiasakan, terutama yang sudah punya anak. Sekali waktu anak itu tidak harus dituruti terus menerus, karena kalau dituruti terus menerus maka satu saat kalau enggak ada, maka dia tidak akan bisa, tidak mau makan kecuali apa yang diharapkan itu. Maka saat nanti besar ya dia begitu terus. Oleh karenanya anak nggak boleh dimanja. Kita harus juga terukur mendidiknya. Orang kok terus kemudian dipaksa terus juga nggak boleh. Jadi sekali waktu kalau memang kita adanya makanan itu, ya itu yang harus dimakan agar tidak menjadi hamba makanan. Pokoknya gak telur karo mie ora gelem. Gak susu ora gelem. Nah, manja nanti. Waqala Muhammad bin Sammak. Muhammad bin Sammak berkata, kataba ilayya akhun, menulis surat saudaraku menulis surat kepadaku. Kataba, menulis, ilayya, kepadaku, akhun, saudara. Ini statok ta'alla takuna li ghairillahi abdan ma wajadta minal ubudiyyati buddan fa'al. Ini statok kalau engkau mampu Allah takuna li ghairillahi abdan, untuk tidak menjadi hamba, untuk tidak menghamba selain kepada Allah, ma wajadta minal ubudiyyati buddan fa'al, dalam segala bentuk penghambaan yang kamu temui maka lakukanlah. Jadi Muhammad bin As-Sammak ini berkata, seorang saudara menulis kepadaku, jika kamu bisa tidak menjadi hamba bagi selain Allah dalam segala bentuk penghambaan yang kamu temui, maka lakukanlah.
Wa qala Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, innaka lan takuna 'alal haqiqati lahu abdan wa syai'un mimma dunahu laka mustarikun. Innaka lan takuna 'alal haqiqati lahu abdan. Engkau tidak akan menjadi hamba yang sejati bagi Allah. Wa mimma syai'un wa syai'un mimma dunahu laka mustarikun. Sementara ada sesuatu yang selain Allah bagimu itu ada perbudakan. Jadi kita itu tidak, menurut Syekh Al-Junaidi Al-Baghdadi, kita itu tidak bisa menjadi hamba Allah yang hakiki kalau masih menjadi hamba sesuatu sedikit pun. Hamba sesuatu yang lain itu adalah tadi itu banyak. Contohnya menjadi hamba harta, menjadi hamba jabatan, menjadi hamba penguasa, menjadi hamba kelezatan, menjadi hamba pakaian, dan seterusnya, menjadi hamba HP. Itu kita tidak akan menjadi, kita tidak bisa menjadi hamba Allah yang hakiki kalau kita itu masih ada sedikit saja penghambaan kepada hal-hal yang lain. Harus mutlak kita itu hanya cinta kepada Allah, hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok ngoten Pak, kok kereng ya, gini. Kalau di dulu itu ada yang namanya hamba budak, itu ada hamba yang budak mukatab. Mukatab itu adalah hamba yang bisa memerdekakan dirinya sendiri. Kalau punya uang dia membeli dirinya sendiri. Tapi kalau dia membelinya sendiri itu umpamanya 10 juta, kurang 100.000 saja masih belum sah toh. Masih ada kurang 10.000 dari 10 juta. Dia belum bisa bebas karena kurang 10.000. Begitu juga kita tidak akan bisa menjadi hamba Allah yang hakiki kalau bagian dari kita masih menghamba yang lain sedikit pun itu. Itu pendapatnya Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi. Wa innaka lan taswila ila syarikhil huriyah. Wa innaka lan taswila, dan sesungguhnya engkau tidak akan sampai ila syarikhil huriyah, kepada kemerdekaan yang sesungguhnya. Engkau tidak akan mendapatkan kemerdekaan, kebebasan yang sesungguhnya. Walaika min huquqi ubudiyatika baqiyatun. Sementara di dirimu ada hak atau hak penghambaan kepada yang lain yang tersisa. Jadi kita itu kalau dalam diri kita masih ada kewajiban kepada hal yang lain yang tersisa sedikit pun, maka kita nggak bisa merdeka. Kalau masih ada penjajahan di negara kita ini, maka sesungguhnya berarti negara ini belum merdeka sepenuhnya. Merdeka sepenuhnya adalah kalau seluruh NKRI ini terbebas dari penjajahan. Diri kita itu keseluruhan akan menjadi bebas kalau tidak ada bagian sedikit pun yang masih tersisa yang menghamba kepada selain Allah. Nggih, bener niku. Jadi untuk bebas merdeka kita itu malah harus menghamba kepada Allah. Bener, bener nih. Kalau ingin merdeka sepenuhnya, berpindahlah dari menghamba kepada makhluk kepada menghamba kepada Al-Khaliq, pencipta. Menghamba kok pada sesama makhluk, gak keren no. Menghamba itu ya sekalian pada sang pencipta. Oh, pada ciptaane kok dihambai. Apa mana ciptaane kok gak duwe nyawa. Iki gak duwe nyawa napa pripun? Maksudnya, uang itu kan gak duwe nyawa. Kita kok menghamba pada uang.
Bapak nyatane gak duwe duit ya kelenger tenan ya. Lah salahmu menghamba pada uang. Nek menghamba pada uang yang ngene gak duwe duit kelenger tenan. Nah bener ya. Menghambalah pada Allah, gak duwe duit gak apa-apa. Lha pripun lho? Gak percaya. Dikandani kok. Percaya kali Al-Qur'an toh? Percaya toh kali Al-Qur'an? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kurang cetha pripun toh? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah berarti hanya menghamba kepada Allah, Allah akan membuat jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan ngasih rezeki dari jalan yang tak terkira. Jenengan nek gak duwe duit, wis gampangane ya. Melu pengajian ben bengi nang ndi. Mesti ana panganane kok. Ya piye? Pak, kan mesti ana panganane ya, sithik-sithik ya. Bener, ngalih pengajian kono tak duduhi wis ben dina ana pengajian. Lah nggih. Madang paling enggak ping pisan sedina. Pak duit nggoyo lagi. Loh, di sini aja gak ada pengajiannya malah bakar ikan kok ya, Dra. Nah, orang kalau menghamba pada selain Allah susah-susah. Menghambalah hanya kepada Allah. Wa su'ila amman lam yabqa alaihi minad dunya illa miqdarul masinawatin. Wa su'ila, dan ditanya, Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi ditanya, aman tentang orang lam yabqa alaihi minad dunya, yang tidak mempunyai dunia, illa miqdaru masinawatin, kecuali sebutir biji kurma. Syekh Junaid, kalau ada orang tidak punya apa-apa kecuali hanya satu biji kurma, fakola, maksudnya pertanyaannya begini, Syekh Junaid, kalau ada orang tidak punya apa-apa kecuali sebiji kurma saja, nopo niku nggih termasuk hambanya dunia? Fakola, al mukatabu abdun mata beko alaihi dirhamun. Budak mukatab atau budak yang bisa membeli dirinya sendiri tadi, mata beko alaihi dirhamun, akan tetap menjadi budak selagi tersisa walaupun cuma 1 dirham untuk membeli dirinya. Tadi sudah saya jelaskan, walaupun dia itu tinggal 10.000 dari 10 juta, maka tetap dia itu belum lepas status kehambaannya. Betul, soal Quran nggih cetha to. Pokoknya menghamba pada Allah, rezeki dan yang lain-lain, nggih, perintah Allah, obah, kerja, ya sepenting itu. Sebaik-baiknya gitu. Tapi karena Allah. Wa minal hikayati fi hadzal makna. Dan ada sebagian kisah di dalam makna ini madzukira yang dituturkan an Abi Abdillah Ar-Razi, dari Abi Abdillah Ar-Razi radhiyallahu an. Tazilani Nisabur, yang tinggal di Nisabur, qala, dia berkata, kasayani ibnu al-Ambari syaufan. Ada seseorang yang namanya Ibnul Ambari memberiku pakaian sufi. Wa ra'aitu ala ra'si shibli qolan suwatan. Dan saya melihat di atas kepala Asyibli sebuah qolan suwah, peci kopiah, dorifatan, yang bagus, taliku bidzalika suf, yang pas selaras dengan baju sufi. Ini ada orang bercerita, saya dikasih baju sufi oleh Al-Ambari. Nah, saya kemudian melihat Asyibli itu mengenakan
kopiah. Kalau kopiah dengan baju yang dikasih tadi dipadu tak pakai dua-duanya itu pas. Fatamanna itu karena seperti itu maka saya berharap finapsi kepada diriku ayyakuna jami'an li, agar baju sufi dan kopiah itu menjadi milikku. Falamma qama Ashibli min majlisihi, tatkala Ashibli berdiri dari majelis pengajiannya, iltafata ilayya, dia noleh kepada saya. Nah, Ashibli ini berarti ngerti hatine wong, Pak. Dikarepi kopiane, dikarepi wonge ditoleh ngene. Fataba'tuhu, maka saya mengikutinya. Krono kepingin kopiahe itu tanpa sadar ngetut wae. Fakana min adatihi idza arada, dan itu adalah menjadi adatnya Ashibli. Idza arada at-tabi'a hu, tatkala beliau menghendaki saya mengikutinya, ayaltafita ilayya, maka beliau menoleh kepada saya. Falamma dakhala darahu, dan kemudian sesampai kepada Ashibli itu masuk ke dalam rumahnya, dakhaltu, saya juga ikut masuk. Faqala, kemudian Ashibli dawuh, inza asyufa, lepas pakaian sufi itu. Fanaza'tuhu, maka saya melepas pakaian sufi itu. Falaffahu, maka Ashibli tadi membungkusnya. Watoroha alaihil kolan suwata, dan meletakkan khumus, meletakkan pakaian sufi alaihi alkolan suwata, di atasnya kopiah, maksudnya membungkusnya rapi, terus kopiahnya dan bajunya dijadikan satu. Wada'a binarin fa'akhraqa huma, kemudian beliau meminta api, Ashibli meminta api dan membakar pakaian dan kopiah tadi. Nah, daripada ganggu pikiranmu, pakaian itu ora penting, sing penting itu konsentrasi khusyuk pada Allah. Ngoten to? Bakar karo Ashibli. Nah, nek ngeten iki nek mboten ngerti ilmu ngeten iki kan, wah, gurune kok ngawur. Wah, mboten ngerti. Iki guru waskita ngeten iki. Guru waskita ngeten iki. Nek jenengan. Nah, kalau di Jawa ini terkenal enten kiai-kiai sepuh itu bahkan ono muridé nggawa duit akeh, "Ndi kabeh?" Ngoten to. Ada yang seperti itu, nggak mobil ora bali delek ini. Apa? Nang dalan iki pikirane mung mobil, tidak bisa khusyuk kepada Allah. Karena apa? Dia sedang menjadi hamba mobilnya. Dia sedang menjadi hamba dari bajunya. Dia menjadi hamba dari uangnya, yang seharusnya dia menjadi hamba Allah. Iku guru sing waskita. Nah, tapi sing dadi guru aja ngaku-ngaku waskita terus jual duwite urite kabeh. Wa mislu hada, dan kisah semacam ini mimma kana yungkiru alaihi, banyak sekali yang mengkritiknya. Man lam ya'rif, yang tidak ngerti maksud sebagaimana Ashibli tadi, fi dzalika, di dalam penghambaan kepada selain Allah, yang seharusnya menghamba hanya kepada Allah. Itu syai'un kasirun, banyak sekali hal-hal seperti ini. Warada anhu, yang menceritakan hal tersebut. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, ini adalah kisah-kisah yang mengingatkan kita betapa bahwasanya hendaknya kita hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menghamba kepada selain
Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun rupanya, apapun bentuknya. Bahkan HP bisa menjadi Tuhan baru, rokok bisa menjadi Tuhan 7 cm. Nah, rokok menjadi Tuhan yang 7 cm. Nah, piye gak ono rokok terus wani nyolong barang. Nah, itu jadi Tuhan baru. Itu malam hari ini yang bisa kita bahas bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita memahami ilmu ini, amin ya rabbal alamin, dan menolong kita mampu mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi faradudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.